Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Sudirman, Prodi Agroteknologi dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas nutrisi tanaman atau mata kuliah nutrisi tanaman mengenai pupuk dan pencemaran lingkungan hidup. Tentunya ketika kita berbicara tentang pupuk dan pencemaran lingkungan hidup, itu potensi hasil tanaman juga seringkali tidak dicapai karena tanah tidak cukup mengandung unsur hara yang di tanaman tersebut. Nah, unsur hara ini merupakan pembatas bagi tanaman. Kemudian, tanaman hortikultura sebagai tanaman semusim. Nah, tanaman hortikultura adalah tanaman penghasil karbohidrat penting serta tanaman perkebunan semusim. Umumnya, pupuk N secara intensif guna mencapai tujuan produksi. Kemudian potensi pupuk N pada tanaman sayuran. Nah, umur tanaman sayuran daun lebih pendek dari tanaman lain sehingga periode penyerapannya singkat. Kedalaman perakaran sayuran lebih dangkal sehingga pupuk N lebih cepat melewati zona perakaran atau leaching. Nah, makanya tanaman sayuran daun itu lebih pendek periode penyerapannya ataupun singkat begitu. Hilangnya nitrogen. Kehilangan N atau nitrogen dari lahan pertanian dapat melalui beberapa proses, yaitu leaching dalam bentuk nitrat, erosi, runoff, dan menguap dalam bentuk gas. Proses menghilangnya N memiliki kontribusi yang berbeda-beda menurut sistem pertaniannya dan kondisi lingkungan yang ada. Proses penguapan gas memberikan kontribusi yang besar pada hilangnya N atau nitrogen dari lahan pertanian. Penguapan dapat terjadi dalam bentuk gas amonia. Nah, melalui nitrifikasi atau denitrifikasi. Mayoritas kehilangan N dari sistem pertanian adalah bentuk gas N2 dan amonia. Adapun beberapa nutrisi dan peranannya. Nah, yang pertama, leaching, yaitu proses bergeraknya N keluar zona perakaran akibat adanya gerakan air atau hujan ataupun irigasi. Yang kedua adalah erosi, yaitu peristiwa terangkutnya N atau nitrogen bersama-sama dengan massa tanah keluar areal tanam yang miring. Kemudian yang ketiga adalah runoff, yaitu peristiwa hanyutnya N bersama-sama aliran permukaan keluar areal pertanaman yang miring. Kemudian emisi gas, yaitu beberapa gas nitrogen yang penting adalah gas NH3, NO, NO2 ataupun N2O dan N2. Nah, nitrogen menguap paling banyak menjadi NH3, sedangkan menjadi gas-gas yang lain jumlahnya jauh lebih sedikit. Selanjutnya gas amonia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan gas amonia yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah konsentrasi gas NH3. Yang kedua adalah pH larutan tanah atau air irigasi. Kemudian suhu udara dan kemudian kecepatan angin juga mempengaruhi kehilangan gas amonia. Apa itu nitrifikasi dan denitrifikasi? Gas seperti NO, NO3, N2O, dan N2 terjadi melalui proses nitrifikasi dan denitrifikasi, yaitu skema kedua proses tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat sendiri begitu. Nitrifikasi dan denitrifikasi prosesnya tertera pada PPT ini. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi denitrifikasi yaitu yang pertama oksigen dan kadar air tanah. Adapun nitrat, kemudian suhu, ada nilai pH, dan yang terakhir adalah karbon yang terikat dalam bahan organik. Kemudian usaha mengurangi kehilangan dalam bentuk gas, kehilangan N. Ada beberapa usaha untuk mengurangi kehilangan nitrogen. Yang pertama adalah memilih bentuk pupuk N
sesuai dengan kondisi sistem. Yang kedua, jumlah aplikasi yang tidak berlebihan. Maksudnya mengurangi pupuk yang berlebihan terhadap tanaman yang ingin kita aplikasikan. Kemudian cara aplikasi yang tepat sesuai dengan kondisi sistem. Nah, maksudnya memberikan pupuk N yang cukup pada tanaman yang ingin kita berikan pupuk N tersebut. Nah, mungkin itu tadi adalah presentasi mengenai pupuk dan pencemaran lingkungan hidup. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.